Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk membacakan doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini agar bermanfaat, kita akan membaca doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, pada pagi hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum itu, Ibu ada lihat nih sampah-sampah di bawah kursi kalian. Ibu minta kalian mengambilnya dan membuang sampah dulu. baik, Itu di tempat Rian ada tuh. Bagi aja. tiket Bu. Pian tiket Bu. Bu. Nah, kemudian barang-barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran Ibu mohon untuk dimasukkan ke dalam tas dulu ya. Iya Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih sama kalian, pernah nggak sih mendengar suara halilintar ataupun melihat petir? Apa Bu? Tadi Bu. Tadi Kalau tadi. hujan tuh Bu. Ada. Oh iya, emang kan. Nah, ketika kalian melihat ataupun mendengar suara halilintar tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Terkejut Bu. Kadang Oh. bucok, Bu. Ya Refresh, Bu. Apa Jadi itu pernah nggak kalian berpikir kenapa sih di dalam tubuh kita tuh bisa melakukan hal seperti itu? Ya sebenarnya tuh kepikiran Bu kayak kok bisa refresh gitu kan kita kerja tuh tapi nggak tahu kenapa. Nah, kira-kira ada apa sih di dalam tubuh kita sehingga bisa membuat kita itu terkejut? Saraf kayaknya Bu. Saraf. Iya benar kata Pak Lupi dan Manesia. Anak-anak Ibu pintar sekali. Jadi yang membuat tubuh kita melakukan hal tersebut dipengaruhi oleh sistem saraf. Nah, baiklah, anak-anak, tolong hidupkan. Nah, baik. Sekarang kita akan mempelajari sistem saraf. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siswa itu dapat mendeskripsikan struktur fungsi sel pada sistem saraf. Kemudian, siswa dapat menganalisis mekanisme penghantaran impuls. Kemudian, siswa dapat membedakan susunan saraf pusat dan saraf tepi. Yang keempat, siswa itu dapat membedakan mekanisme gerak sadar dan gerak refleks. Lalu yang terakhir, siswa dapat mengidentifikasi kelainan pada sistem koordinasi manusia. Baiklah, untuk materi pertama itu tentang struktur sel saraf atau neuron. Nah, bisa kita lihat dulu sebelumnya Ibu akan membagikan brosur kepada kalian untuk memudahkan kita belajar. Terima kasih Bu. Nah, jadi bisa kalian lihat ya di brosur dan di PPT yang telah Ibu sediakan. Nah, di sini ada yang namanya struktur sel saraf. Sel saraf ini terdiri dari dendrit. Dendrit ini yang ini ya. Kemudian badan sel. Yang di sini yang berbentuk bulat itu namanya inti sel. Kemudian yang berwarna pink yang menyelubungi ini nih namanya selubung mielin. Kemudian yang di dalamnya yang seperti warna kuning itu namanya akson. Ada nodus Ranvier itu yang di sini. Celah Bu ya. Iya benar, celah. Kemudian ada sel Schwann. Ini nih yang bintik kecil di sini nih, yang warnanya lebih gelap daripada selubung mielin. Kemudian di sini yang terakhir ini ada sinapsis. Baiklah, untuk materi kali ini Ibu akan membagikan kalian LKPD. Sebelumnya kalian udah duduk secara kelompok kan? Sudah Bu. Udah. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Terima Kalian kasih Bu. jawab berkelompok. Kalian bisa menggunakan bahan ajar yang akan Ibu bagikan ini. Kemudian kalian juga bisa mencari jawabannya di internet ya. Iya Bu. Ibu berikan waktu 20 menit cukup. Cukup Bu. Baiklah, 20 menit dari sekarang ya. Ibu mau bertanya. Bertanya apa? Ini kalau misalnya ngisinya tuh kalau kami harus identifikasi dulu kalau misalnya ini jadi apa. Iya. Kalian lihat dulu ini rangsangannya dari mana nih? Ini kan ini dari sini. Kemudian dia nanti akhirnya
masuk ke pada otot rangka. Nah, jadi otot rangka ini merupakan neuron motorik atau sensorik. Kalau kalian sudah tahu itu, kalian bisa menjawab ini nama sarafnya ya. Jadi dari saraf ini akan menggerakkan otot ya. Iya, baik. Terima kasih ya, Bu. Baiklah, kelompok 1 apakah sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Baik, Ibu minta kelompok 1 untuk membacakan pengerjaan LKPD-nya. Baiklah, saya dari kelompok perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Nomor 1 itu tentang bagian-bagian sel saraf pada gambar. Nah, yang pertama, nomor pertama itu adalah dendrit. Fungsinya untuk mengantarkan impuls ke badan sel. Kemudian yang kedua itu adalah badan sel berfungsi untuk menerima dan memproses rangsangan dari dendrit. Nah, baiklah, ada tanggapan dari kelompok 2, apakah jawabannya sudah sama? Sama aja, Bu. Baik, jawabannya sudah benar ya. Tepuk tangan untuk Pangestu. Baik, kelompok 2, Ibu minta bacakan jawaban nomor 8. Baiklah, saya dari kelompok 2. Jawaban nomor 8. Adapun gangguan rangsangan pada sistem saraf manusia, pertama ada penyakit Alzheimer, kemudian penyakit Parkinson. Ya, benar yang disampaikan Pak Lutfi. Kelompok 1, apakah sama jawabannya? Sama, Bu. Ya. Terima kasih Pak Lutfi. Tepuk tangan untuk Pak Lutfi. Baiklah, pada kesempatan kali ini siapa yang akan memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, cuma Pangestu. Begitu, Bu. Iya. Jadi adapun kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita mempelajari tentang sistem saraf. Sistem saraf itu ada struktur sel saraf atau neuron. Nah, itu terdiri dari dendrit, badan sel, inti sel, glomerulin, akson, nodus Ranvier, Schwann, dan sinapsis. Baik, terima kasih Pangestu. Baiklah, karena Pangestu sudah memberikan kesimpulan, maka kita harus mengapresiasinya dengan memberi tepuk tangan. Baiklah, Ibu akan memberikan penguatan sedikit. Jadi tadi itu kita sudah belajar tentang sel saraf. Nah, di sel saraf ini terdiri dari struktur sel saraf. Strukturnya ini terdiri dari dendrit, kemudian ada badan sel, ada inti sel, subung myelin, akson, nodus Ranvier, sinapsis, dan sel Schwann. Kemudian mekanisme penghantar impuls itu ada dua cara, yaitu melalui sinapsis ataupun melalui sel saraf. Nah, kemudian sistem saraf itu terbagi menjadi dua, itu ada sistem saraf sadar dan sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, di otak itu terjadi gerak sadar. Mekanismenya pertama itu adanya rangsangan, kemudian menuju ke neuron sensorik, kemudian ke otak, neuron motorik, dan kemudian akan terjadi gerak sadar. Kemudian pada sumsum tulang belakang, nah ini terjadi gerak refleks. Gerak refleks ini sebenarnya gerak yang kita sadari. Mekanisme di sumsum tulang belakang itu pertama adanya rangsangan, kemudian neuron sensori, kemudian menuju ke sumsum tulang belakang, kemudian menuju ke neuron motorik, kemudian terjadinya gerak refleks. Kemudian ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini terdiri dari 12 saraf kepala, kemudian ada 31 pasang saraf tulang belakang. Lalu di dalam sistem saraf ini juga bisa mengalami yang namanya penyakit. Nah, penyakitnya itu bisa meningitis, Parkinson, hidrosefalus, gegar otak, Alzheimer, ataupun epilepsi. Ibu mau tanya, berarti kalau misalnya kita tuh terkejut saat kita melihat petir atau mendengar petir itu termasuk ke dalam gerak secara refleks ya, Bu? Iya, Berarti dari sistem tulang belakang, Bu? iya, jadi kalau kita mendengar petir itu termasuk ke dalam gerak refleks. Dia itu akan masuk ke sumsum tulang belakang, bukan ke otak ya, Pangestu ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baiklah. Sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu
Ibu akan memberikan sedikit oleh-oleh kepada kalian, yaitu berupa soal evaluasi. Ya. Soal evaluasi ya anak-anak. Banyak ada Bu. Tidak, hanya 15 soal saja. Baiklah, dikerjakan secara mandiri. Ibu tunggu pengumpulannya pada pertemuan selanjutnya ya. Baik Bu. Baik, sebelum menutup pembelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan bersama-sama membaca doa penutup. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, sekian penyampaian materi pada pagi hari ini. Ibu harap semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Baik, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.